Halo sahabat belajar kelas 3. Kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 wujud benda. Kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang bentuk pengamalan sila kedua, ketiga dan kelima Pancasila. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap lain yang merupakan cerminan sila kedua Pancasila, antara lain 1. Bermain dengan rukun. 2. Tidak mengejek teman. 3. Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan, dan 4. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga memiliki lambang pohon beringin. Manfaat gotong royong, diantaranya 1. Meringankan beban pekerjaan. 2. Membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan. 3. Menumbuhkan sikap kebersamaan. 4. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama. Hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan. Hidup sederhana merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang aneka wujud benda. Setiap benda mempunyai wujud, sifat, dan fungsinya masing-masing. Berikut bagan aneka wujud benda. Kita dapat mengetahui sifat benda dengan melihat, meraba, atau memegang suatu benda. Sifat-sifat suatu benda, antara lain ada yang halus, kasar, lunak, basah, bahkan ada benda yang bercahaya. Benda di sekitar kita menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berikut ini penjelasannya. 1. Benda padat. Contohnya, kayu. Kayu dapat digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga. Misalnya, meja, kursi. Benda padat memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Bentuk benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak akan berubah. 2. Besar benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke tempat lain, besarnya selalu tetap. 2. Benda cair. Contohnya, air. Air digunakan untuk minum, menyirami tanaman dan sebagainya. Sifat air antara lain, cair, tidak kental, tidak berbau, tidak berwarna, jernih, dan tidak berasa.
Benda cair akan mengisi ruangan dan berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. jika dituang ke botol, air mengisi ruang botol. Volume benda cair selalu tetap. Benda cair mengalir dari tempat tinggi menuju yang rendah. 3. Benda gas. Contohnya, udara. Udara tidak dapat kita lihat, tetapi udara dapat dirasakan. Contohnya, menghirup udara pagi. Berikut ini sifat-sifat yang dimiliki oleh benda gas. 1. Bentuk benda gas berubah-ubah menyerupai tempatnya. 2. Benda gas menempati ruangan dan mempunyai massa. 3. Benda gas mempunyai tekanan dan aliran. Massa dan volume sebuah benda. Tiap benda memiliki massa dan volume. Massa adalah banyaknya materi penyusun yang terdapat di dalam benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang dengan satuan gram atau kilogram. Alat untuk mengukur massa antara lain timbangan dan neraca. Sedangkan volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Untuk mata pelajaran matematika kita akan belajar tentang mengubah satuan panjang. Untuk mengetahui panjang sebuah jarak biasa digunakan satuan kilometer. km. Cara mengubahnya dengan pedoman rumus berikut. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter seper 1000 kilometer. Perhatikan contoh berikut ini. 4 km plus 123 meter sama dengan m. Jawab. 4 km plus 123 meter sama dengan 4000 meter plus 123 meter sama dengan 4123 meter. Contoh 2. Ayah berpergian dengan kendaraan bermotor sejauh 9584 meter. Berapa jarak tempuh? Ayah berkendara dalam km dan m. Jawab. 9584 meter sama dengan 9000 meter plus 584 meter. Sama dengan 9 km plus 584 meter. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya kita akan belajar tentang gerak lemah dan kuat. Gerakan pada tari dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerak lemah dan kuat. Satu. Gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang tidak membutuhkan kekuatan otot saat melakukannya. Contohnya gerak kertas tertiup angin sepoi-sepoi dan gerakan bunga mekar. 2. Gerak kuat. Gerak kuat adalah gerak yang membutuhkan kekuatan otot untuk melakukannya. Contohnya gerak tumbuhan tertiup angin kencang atau kertas tertiup angin puting beliung. Untuk mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan, Kita akan belajar tentang melempar dan menggiring bola. Permainan melempar bola. Permainan melempar bola ke dalam kardus merupakan permainan yang mempraktikkan gerak dasar manipulatif. Cara mainnya yaitu kardus diletakkan di tengah lapangan. Pada jarak tertentu dibuat garis batas untuk melempar. Pemain melempar bola ke dalam kardus secara bergiliran. Pemenangnya adalah yang memasukkan bola paling banyak. Permainan menggiring bola. Permainan menggiring bola merupakan permainan dengan gerak manipulatif. Gerak dasar manipulatif yang ada pada permainan ini adalah menggiring bola dan menendang bola. Cara bermain permainan menggiring bola adalah 1. Pemain membuat barisan yang terdiri dari 4-5 orang. 2. Pemain pertama menggiring bola dan menendang masuk ke dalam gawang.
3. Setelah itu, pemain pertama melemparkan bola kepada pemain kedua dan begitu seterusnya sampai pemain terakhir. 4. Barisan yang paling cepat selesai keluar sebagai pemenang. Sobat belajar, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.